سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Amma ba'du. Masih dalam pembahasan tentang Jumat, bahwa termasuk keutamaan hari Jumat itu, di sana ada waktu yang sangat istimewa, yang merupakan waktu mustajab ketika berdoa tepat pada waktu itu. Dan Al-Imam Al-Ghazali mengatakan waktu ini mubhamah, disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan tujuan bahwa agar setiap orang mukmin tetap memanfaatkan waktu itu. Setiap Jumat ia tunggu, ia intai waktu yang mustajab ini dengan cara mengisi hari Jumat itu dengan ibadah-ibadah. Jadi Al-Imam Al-Ghazali mengatakan waktu itu adalah waktu yang mubhamah pada sepanjang hari itu. Mungkin di pagi hari, maksudnya begitu. Mungkin di tengah hari, mungkin di mendekati Jumat, mungkin sesudah Jumat, mungkin di sore harinya. Walaupun sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa waktu yang mustajabah di hari Jumat itu adalah antara dua khutbah. Kemudian yang paling penting, salah satunya untuk diperhatikan ketika hari Jumat adalah al-bukuru ilal Jum'ah, segera berangkat untuk melaksanakan salat Jum'ah. Paling sedikit supaya dikatakan dia bersegera, itu adalah wa aqallu dzalika an taruha qubaila az-zawali aw ma'ahu, kata Imam Al-Haddad. Paling sedikitnya supaya dikatakan menyegerakan pergi salat Jumat adalah menghadiri Jumat itu sebelum tergelincir matahari, sebelum masuk waktu zuhur. Karena ada hadis yang sahih yang mengatakan ada tingkatan-tingkatan pahala yang akan diperoleh oleh orang-orang yang menghadiri Jumat sesuai dengan cepat dan lambatnya mereka itu menghadiri salat Jumat. Sehingga itu hadis masyhur. Akan tetapi paling sedikitnya jangan sempat kita menghadiri masjid atau sampai ke masjid dalam melaksanakan salat Jumat ini sesudah khotib naik ke mimbar. Karena pada saat itu ceritakan para malaikat-malaikat yang sebelumnya mereka melihat dan menanti orang-orang yang masuk ke dalam masjid atau tempat pelaksanaan Jumat itu untuk mencatat nama-nama orang tersebut. Pas nanti khatib naik kepada mimbar, mereka akan tutup catatan itu, lalu mereka juga yastami'una dzikra, mereka mendengarkan zikir atau khutbah yang disampaikan oleh khatib itu. Oleh karena itu perlu juga kita perhatikan bahwa mendengarkan khutbah itu merupakan satu kesempurnaan fadilah salat Jumat. Orang yang hadir dalam melaksanakan salat Jumat, ternyata ketika khatib menyampaikan khutbah di mimbar, ternyata dia tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh khatib, atau dia sibuk dengan perbuatan-perbuatan yang lain, sibuk di teras masjid, berokok, bercerita-bercerita dengan kawan-kawannya. Ini termasuk ke dalam golongan yang fala jum'atalah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia tidak mendapatkan fadilah Jumat itu sedikit pun.
Karena itu perlu diperhatikan. Didengarkanlah khutbah Jumat itu, karena tujuan khutbah Jumat itu adalah nasihat. Dan setiap kali mendengar khutbah Jumat, diusahakan itu dimasukkan ke dalam nurani kita. Lalu dipraktekkan dalam kehidupan kita sesudahnya dan pada hari yang akan datang. Kenapa? Itu tujuan daripada nasihat. Demikian juga sebagai khotib itu sebaiknya dia harus merasakan nasihat yang ia sampaikan ini bukan hanya untuk halayak ramai saja, jamaahnya saja, bukan. Tapi juga dia harus merasakan, menasihati dirinya dulu, baru kemudian kepada para khotib. Kenapa? Karena dalam perintah menyatakan wasiat takwa dalam khutbah Jumat itu pun ada kalimat inni usikum wa nafsi. Sesungguhnya aku menasihati kalian dan diriku. Jadi bukan hanya kepada jamaah yang hadir saja, tapi juga kepada khotib yang menyampaikan khutbah itu. Kemudian merugi sekali orang-orang yang ketika khotib menyampaikan khutbahnya, dia sedikit pun tidak mendengarkan, dia sedikit pun tidak menghiraukan. Justru dia sibuk dengan hal-hal yang lain, bercerita, sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang bernuansa hawa nafsunya. Dia umbar, padahal para malaikat pun dalam satu riwayat mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh khatib untuk mengambil berkah daripada khutbah yang disampaikan ini. Coba perhatikan, malaikat pun yang sebetulnya mereka tidak perlu untuk mendapat nasihat. Kenapa? Mereka itulah hamba-hamba Allah yang suci. Ibadun mukramun, hamba-hamba yang suci itu. Oleh karena itu tak perlu mereka nasihat sebetulnya. Tapi tetap mereka tunduk mendengarkan khutbah itu. Loh, bagaimana kita manusia yang dari ujung rambut sampai ujung kaki mungkin kesalahan-kesalahan ada banyak, dosa-dosa, kemudian perbaikan harus dilakukan dalam kehidupan kita. Ternyata dia menghindarkan mendengarkan khutbah, menghindarkan khutbah yang disampaikan oleh khatib. Maka merugi sekali orang-orang yang seperti ini. Oleh karena itu semoga kita mampu untuk menjadikan khutbah ini sebagai kebaikan untuk perbaikan hidup dan nasihat dalam diri kita pada masa-masa yang akan datang. Wallahu a'lam.